Dalam 2 hari ini, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sibuk memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Dari situ, kita mungkin bisa membaca arah kebijakan pemerintahan Pak Prab ke depan. Kebijakan yang tentunya nggak jauh-jauh dari Bahlil, Fadlizon, Haikal Hasan, dan Raffi Ahmad. Apakah kita jadi pesimis? Sebelumnya, mereka-mereka yang dekat dengan Pak Prab mengatakan bahwa Pak Prab bakal membentuk kabinet second, yang artinya kabinet bakal diisi oleh orang-orang profesional, para teknokrat. Ternyata kita mungkin salah dengar kali ya. Sejumlah nama menteri era Jokowi, bahkan menteri yang bermasalah, masih ikut dipanggil. Sebut saja Dito Aritejo yang diduga menerima aliran dana 27 miliar untuk kasus BTS. Sebagai Menpora, penyelenggaraan PON Aceh Sumut kemarin pun dianggap banyak masalah. Bahlil Lahadalia yang belum ada sebulan, 2 bulan jadi Menteri ESDM, kemungkinan tetap di posisi semula. Artinya, carut-marut di dunia pertambangan saat ini bakal belum ada solusi yang berarti. Bahkan mungkin bertambah karena makin banyak konsesi tambang yang dibagi-bagi. Belum lagi reputasi Bahlil sebagai menteri yang terkenal berani tabrak aturan, mengajarkan untuk curang asal tidak ketahuan. Yang terbaru, Bahlil menyelesaikan kuliah doktoralnya di UI dengan memecah rekor hanya 1 tahun 9 bulan dari yang seharusnya minimal 3 tahun. Jagat cendekiawan jadi rame. Ya, anggap sajalah. Bahlil mungkin memang luar biasa cerdas. Yang jelas, Bahlil adalah orangnya Mulyono. Bukan cuma orangnya, tapi juga tangan kanan yang sangat kanan dari Mulyono. Bodyguard yang siap mengamankan kepentingan Mulyono kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Nama-nama lama Menteri Mulyono ini yang kemudian membuat kita berpikir pesimis pada kabinet ini. Jangan-jangan ini bukan second kabinet, melainkan kabinet second, kabinet barang bekas. Kan barang bekas sering disebut dengan halus sebagai barang second, kabinet pre-love kalau istilah anak sekarang. Banyak nama daur ulang di sini. Mereka yang prestasinya entah, tapi berjubel masalah. Masalah berikutnya, kabinet kali ini nampaknya bakal gemoy, gemuk sekali. Konon antara 46 sampai 56 kementerian, masih ditambah wakil menteri dan kepala-kepala badan. Totalnya bisa lebih dari 100 orang sekali pertemuan. Duh. Apa ruang rapat yang ada sekarang bakal memenuhi? Jangan-jangan terpaksa membangun gedung rapat kabinet baru atau menyewa ini Pak. Boros loh Pak, negara lagi kesulitan ekonomi. Lagi banyak hutang loh Pak. Belum lagi ternyata profesional yang diusung sangat sedikit. Kebanyakan memang dari partai-partai yang masuk koalisi Indonesia Maju. Dan tentu saja ada orang-orang setianya Pak Prab. Ada Natalius Pigai, ada lagi Fahri Hamzah. Kita pun melihat senyum bahagia Fadlizon yang konon bakal menjadi Menteri Kebudayaan. Kagak salah tuh. Soal ini memang banyak yang meragukan, apalagi Fadlizon selama ini lebih banyak bicara di ranah politik daripada sebagai budayawan. Tapi memang banyak beredar foto masa muda Fadlizon yang sumringah nyekar di makam Karl Marx, pencetus Marxisme jika bakal ideologi komunisme. Mungkin di masa mudanya Fadlizon memang banyak mengeksplor masalah-masalah kebudayaan dan sampai sekarang mungkin masih. Mari kita coba berpikir positif. Tapi gimana kita mau berpikir positif coba bila kemudian kita melihat Babe Haikal Hasan yang juga masuk dalam daftar yang dipanggil. Kita tahu Babe Haikal ini pernah bersumpah bakal menjadi oposan seumur hidup. Dan kini Babe seperti mengingkari sumpahnya karena mungkin loh ya panggilan tugas dari Ibu Pertiwi yang diemban di pundaknya. Ayo coba tetap berpikir positif ya. Tapi senyum kita terasa sangat kecut ketika kita melihat Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Giring Niji. Serius, ini mau bikin kabinet dan bukan bikin grup band. Menurut Raffi, ia akan ditetapkan di sektor ekonomi kreatif dan kepemudaan. Oke, ini coba mungkin masih masuk nih. Masalahnya tentu tidak sesederhana itu. Sekali lagi, seperti alasan-alasan yang selalu keluar ketika merit system tidak berjalan. Betapa orang yang tepat dan kompeten justru tidak terpilih, kalah sama yang biasa tapi dekat dengan penguasa. Bukan mengecilkan prestasi Raffi dan teman-teman itu, Yovie dan Giring sebagai musisi sendiri sudah terbukti dan teruji. Sedangkan Raffi, mohon maaf,
Meski sukses secara finansial dan tayangannya selalu ramai dan viral, rasanya ia belum dalam tataran pemikir strategis. Apalagi ketika harus berhubungan dengan strategi kebudayaan untuk merangkul pemuda-pemuda Indonesia menjadi lebih kreatif. Sebagai contoh, sukses Korea Selatan menjadi negara maju saat ini bukan tanpa strategi kebudayaan asal-asalan. Di tahun 50-an ketika negeri itu sedang terpuruk akibat Perang Korea, mereka menyadari untuk meningkat menjadi masyarakat maju dibutuhkan strategi budaya yang holistik. Bukan sekadar merumuskan tari-tarian dan musik khas Korea saja, tapi jauh lebih jauh lagi. Mulai dari perencanaan gizi masyarakat yang terbukti sukses dengan rata-rata peningkatan tinggi badan masyarakatnya hingga mencapai 30 cm dalam 30 tahun. Mereka juga meningkatkan literasi, bukan cuma sekadar membuat masyarakatnya melek huruf, tetapi meningkatkan minat baca, membentuk bahan bacaan dan tontonan yang berpengaruh bagi mental bangsa. Untuk itu yang dilibatkan adalah para ahli sekelas profesor, bukan sekadar praktisi pekerja seni ala Raffi. Hasilnya kita semua tahu, Korea merajai dunia film dan musik, menembus dominasi barat. Yang terbaru, sastrawan Korea meraih Nobel Sastra. Oke lah, kalau Raffi dan lain-lain itu ditetapkan sebagai humas negara, ini masih wajar. Tampilan menarik yang menyenangkan masyarakat umum, atau dalam suatu badan kreatif misalnya. Tentu saja tidak selevel menteri atau wamen. Pucuk pimpinan kementerian sewajarnya seorang teknokrat, bukan cuma agar efisien dalam pengelolaan anggaran, tapi juga agar kebijakan yang diambil memang oleh seorang profesional yang kompeten. Di sini kita mulai pesimis, apalagi kita tahu tantangan Indonesia makin berat. Pertumbuhan ekonomi yang terus turun berujung deflasi dan PHK massal di mana-mana. Generasi muda yang makin sulit cari kerja. Tercatat ada 9,9 juta Gen Z dalam kondisi tidak melakukan apa-apa. Tidak sekolah lagi, tapi juga belum bekerja atau berwirausaha. Negara pun dililit hutang yang menghabiskan hampir semua penerimaan pajak untuk membayar bunga dan cicilan. Dan kemudian, masa depan gilang gemilang di tahun 2045 yang katanya bakal diraih para Gen Z, Alpha, dan lain-lain itu makin gelap melihat fakta-fakta ini. Tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan masalah kepemudaan ini. Justru malah meletakkan seorang yang cuma Raffi untuk merintis kementerian dengan tanggung jawab masa depan begitu besar. Jangan sampai masyarakat menilai jangan-jangan Pak Prap sudah kemakan hasutannya Mulyono ini, menempatkan Gen Z pas-pasan secara wawasan dan literasi agar putra tersayang Mulyono yang juga wapres terpilih itu tetap terasa gilang gemilang. Cerdas berwibawa, penuh pesona dan ahli segalanya demi merebut tiket 2029. Pantesan, penting banget bikin isu kalau Gibran nggak dilibatkan dalam penyusunan kabinet ini. Menutup fakta kalau bapaknya yang jadi arsitek kabinet ini. Itu mungkin saja loh ya, mengingat sesama pekerja seni pun banyak yang jauh lebih kompeten karena bergelut dalam isu-isu budaya dan kepemudaan. Para sinias handal kita misalnya, atau kalau mau ambil yang berkiprah di politik, ada banyak nama yang mungkin lebih pas. Adian Apitupulu misalnya. Tapi dia kan PDIP ya, di luar kerjasama dengan Pak Prap. Plus Adian selalu menolak jadi menteri sejak eranya Mulyono. Ya udah, ambil saja dari Golkar misalnya. Kan Golkar paling banyak datang dalam wawancara calon menteri kemarin. Nurul Arifin mungkin baik, atau Mutia Hafid. Mutia konon bakal menjadi Menkominfo menggantikan si Budi Ari. Ini menarik, sebab Mutia mendukung pasangan Pram dan Rano dalam Pilgub. Bukan RK yang satu partai. Secara kebetulan pula, Pak Pramono kemarin mampir ke Kertanegara di tengah hiruk-pikuk wawancara calon menteri itu. Kita semua wajar kan kalau berpikir bahwa Pak Prap ini jangan-jangan mendukung Pram dan Rano. Apalagi RK Suswono bukan dari Gerindra loh. Kalau memang demikian, bolehlah ini menjadi setitik optimisme di antara banyak pesimisme masa depan kabinet baru. Tapi terus terang, dengan objektif kita melihat kabinet kali ini cuma bagi-bagi kekuasaan saja. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.